Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia yang mulai berlaku sejak dikeluarkannya Kepres nomor 238 tahun 1961. Kiasan dasar di dalam kepramukaan terbagi menjadi 6. 1. Siaga, 2. Penggalang, 3. Penegak, 4. Pandega, 5. Pembina, dan yang terakhir andalan. Adapun kelompok khusus di dalam kepramukaan, misalnya pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamorsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Tingkatan dalam kepramukaan. Yang ke-1, tingkatan siaga terbagi menjadi 3 tingkatan, siaga mulia, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua, tingkatan pramuka penggalang terbagi menjadi 3 bagian, penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang tetap. Yang ketiga, tingkatan pramuka penegak terbagi menjadi 2. Kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur ini terbagi menjadi 4. 1. Kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Yang ketiga, kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Dan yang keempat, kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan diri seorang pramuka atau satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, dan lain-lain. Dan tanda pengenal ini sudah diputuskan oleh Kuarnas Gerakan Pramuka yang bernomor 055 tahun 1982. Tanda pengenal dalam gerakan pramuka dibagi dalam 5 kelompok. Yang pertama ada tanda umum, yang kedua ada tanda satuan, yang ketiga ada tanda jabatan, yang keempat ada tanda kecakapan, dan yang kelima ada tanda kehormatan. Tanda kepramukaan sedunia untuk putra dan putri seperti berdasarkan SK Kuarnas yang bernomor 064 tahun 2001 telah ditetapkan bahwa gerakan pramuka menarik diri dari keanggotaan WAGGGS, sehingga simbol-simbol WAGGS tidak dipergunakan lagi dalam atribut dan kegiatan. Tanda pengenal dalam pramuka yang tadi sudah disebutkan terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada tanda pengenal umum, yaitu contohnya seperti tanda kepala, tanda pelantikan, tanda harian, tanda kepramukaan sedunia. Kemudian yang kedua ada tanda satuan, contohnya yaitu tanda barung, tanda regu, tanda sangga, tanda gudeg, tanda kuartir, dan tanda kerida atau saka. Kemudian yang ketiga ada tanda jabatan. Tanda jabatan di sini contohnya tanda pemimpin dan wakil pemimpin barung, tanda pemimpin regu, tanda pemimpin sangga, tanda pamongsaka, tanda dewan kerja, dan lain-lain lagi. Yang keempat ada tanda kecakapan. Tanda kecakapan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tanda kecakapan umum atau SKU. Yang kedua ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Yang pertama ada tanda kecakapan umum. Di situ terdapat S, yaitu mula, bantu, tata. Kemudian ada G, ramu, rakit, terap. Kemudian ada T, bantara, laksana. Kemudian ada D, pandega. Dan yang terakhir ada pembina, yaitu mahir. Kemudian yang kedua ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Di dalamnya ada S 1 tingkat, simbolnya segitiga dengan warna bingkai biru. Kemudian ada G 3 tingkat, simbolnya warna bingkai merah. Kemudian ada T, yaitu 3 tingkat dengan simbol warna bingkai kuning. Kemudian ada instruktur, yaitu muda dan dewasa. Kemudian ada pelatih di dalamnya ada dasar, KP atau KPD, dan lanjutan atau KPL.
kemudian ada Pramuka Garuda, kemudian yang terakhir ada tanda pengenal kehormatan. Tanda pengenal kehormatan contohnya tanda penghargaan, bintang tahunan, bintang wirata, bintang teladan, bintang pancawarsa, bintang dharma bakti, bintang melati, bintang tunas kelapa, dan lencana karya Satuan bakti. Karya Saka. Satuan Karya Pramuka singkatan Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengalaman pramuka dalam bidang kejuruan, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata. Ada 8 satuan karya pramuka Saka. Yang pertama, Saka Bahari di bidang kelautan. Yang kedua, Saka Bakti Husada di bidang kesehatan. Yang ketiga, Saka Bayangkara di bidang kepolisian. Yang keempat, Saka Dirgantara di bidang keudaraan. Yang kelima, Saka Kencana di bidang kependudukan. Yang keenam, Saka Taruna Bumi di bidang pertanian. Yang ketujuh, Saka Wana Bakti di bidang kehutanan. Yang kedelapan, Saka Wira Karatika di bidang bela negara. Saya akan menjelaskan tanda kecakapan khusus atau TKK. TKK adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan, keahlian pramuka di bidang yang khusus. Warna penggolongan TKK ada 5 warna. Yang pertama, warna merah di bidang patriotisme dan seni budaya. Contohnya TKK melukis, TKK menata meja makan, dan sebagainya. Yang kedua, warna kuning di bidang agama, mental, dan moral. Contohnya TKK kori, mengaji, sholat. Yang ketiga, warna hijau di bidang keterampilan dan pembangunan. Contohnya yang ketiga, warna hijau di bidang keterampilan dan pembangunan. Contohnya TKK berternak, TKK berkebun. Yang keempat, warna putih di bidang ketangkasan dan kesehatan. Contohnya TKK berenang, TKK bergerak jalan. Dan yang terakhir, warna biru di bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Contohnya TKK juru bahasa, TKK pengamanan kampung. TKK wajib. Yang pertama TKK berkemah, yang kedua TKK juru masak, yang ketiga TKK penabung, yang keempat TKK pengamat, yang kelima TKK pengatur ruang rumah, yang keenam TKK gerak jalan, yang ketujuh TKK pengaman kampung, yang ke-8 TKK penjahit, yang ke-9 PPK, yang terakhir juru kebun.